A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Alia Salsabila dari kelas AK23F dengan NIM 202300700059. Di sini saya bakal memaparkan kesimpulan yang sudah saya baca dari PPT materi 6 tentang kebebasan beragama dan etika sosial dalam Islam oleh Dr. Herwan SPDI MMPD. A few moments later. Prinsip kebebasan beragama Islam. Secara etimologi, kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu yang pertama, bebas, yang artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa, dan dapat melakukan keinginannya. Yang kedua, yaitu beragama, yang artinya memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Dari pengertian tadi, maka kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terikat atau merdeka untuk memeluk sesuatu agama atau keyakinan yang diinginkan. Kemudian, secara istilah, kebebasan beragama menunjukkan paham keberagaman yang didasarkan pada pandangan bahwa agama lain yang ada di dunia ini sebagai agama yang harus dihormati dan dihargai. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat majemuk adalah masyarakat yang penduduknya tidak homogen, tetapi terbagi ke dalam kelompok, suku, etnis, rasial, agama, dan kebudayaan. Ini artinya bahwa pluralisme di Indonesia disebut dengan istilah majemuk, yaitu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen-elemen yang hidup sendiri-sendiri dan memiliki tanda-tanda seperti tidak ada pembaruan satu sama lain dalam kesatuan agama, sosial, dan politik, dan tidak adanya kehendak bersama. Sistem nilai yang berbeda-beda, anggota masyarakatnya kurang memiliki homogenitas kebudayaan dan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Dari pengertian bahasa dan istilah yang telah saya sebut tadi, dapat ditegaskan di sini bahwa kebebasan beragama merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia. Kebebasan beragama berada di atas sunnah adanya kemajemukan dalam sebuah kerangka kesatuan dan keseimbangan. Dengan demikian, bahwa kebebasan beragama merupakan suatu prinsip dan sikap seseorang dalam menghormati dan menghargai orang lain untuk memeluk sesuatu agama apapun dengan pilihannya sendiri. Prinsip kebebasan beragama dalam Islam adalah bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya, serta mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Kebebasan beragama Islam didasarkan pada beberapa hal, yaitu 1. Kebebasan beragama merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Kebebasan beragama merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia yang dapat menimbulkan rasa aman, tentram, dan damai. 3. Kebebasan beragama dalam Islam tetap berpijak kepada garis-garis yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Etika sosial dalam Islam. Etika sosial adalah seperangkat aturan berkaitan dengan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya ditinggalkan ketika bergaul dengan orang lain. Melarang kita melakukan 3 hal di ruang publik, yakni yang pertama yaitu sukriyah atau mengolok-olok orang lain, 2. Lams atau mencela, dan 3. Nabz
atau menjuluki orang lain dengan julukan yang jelek. Menurut Fakhruddin Al-Razi, yang dimaksud dengan kata ini adalah sikap tidak memandang orang lain dengan pandangan pengagungan atau ijlal, tidak mengakui eksistensinya dan menjatuhkannya dari derajat yang semestinya. Sebagai contoh, seseorang dalam sebuah perusahaan atau perkantoran melakukan sebuah pekerjaan dengan baik dan benar, tetapi karena atasannya tidak menyukainya, dia mengatakan di depan orang banyak bahwa apa yang telah dikerjakan oleh bawahannya tersebut jelek. Selanjutnya, atasannya ini tidak memberikan apresiasi kepada bawahannya dan bahkan menjatuhkan derajat bawahannya di depan orang lain. Perbuatan semacam ini tidaklah terpuji. Di samping karena membuat orang lain sakit hati, juga karena tidak sesuai dengan realita. Menerangkan pada ayat tersebut dengan ungkapan, boleh jadi mereka atau yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ungkapan ini menurut Al-Razi dengan mengandung arti juga bahwa suatu ketika orang yang dihina, diolok-olok, dan direndahkan, itu sangat mungkin akan menjadi orang yang justru lebih mulia dan lebih terhormat dari orang-orang yang menghina itu sendiri. Fakhruddin Al-Razi mengartikan kata ini dengan menyebutkan aib atau kejelekan seseorang di depan orang lain. Perbuatan ini pada dasarnya sesuai dengan realita, namun karena dikemukakan di depan orang lain, maka hal ini membuat orang itu malu dan sakit hati. Misalnya, seseorang menjuluki orang lain dengan nama binatang atau dengan sebutan-sebutan lainnya yang tidak baik, adapun menyematkan julukan atau nama yang baik kepada orang lain tidaklah dilarang oleh Islam. Meskipun julukan tersebut hanya sebatas penamaan dan tidak sesuai dengan realita. Sebagai contoh, seseorang boleh bahkan dianjurkan menyematkan nama dan julukan yang baik kepada anaknya, seperti anak pintar, anak soleh, anak baik, dan julukan baik lainnya, meskipun sesungguhnya anak tersebut tidak seperti dalam julukan tersebut, karena penyematan nama semacam ini merupakan bagian dari doa untuk anak tersebut. Etika sosial yang telah saya sebutkan tadi, meskipun terlihat sangat sederhana, namun tetap relevan dan mengena untuk situasi dan kondisi saat ini, di mana banyak orang melalui media sosial saling mengolok-olok, melecehkan, mencela, dan menyematkan nama atau julukan jelek kepada yang lain. Hal ini, Islam melarang perbuatan yang menghina. Sekian yang dapat saya sampaikan dari mengenai kesimpulan dari hasil PPT yang saya baca. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!